Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya, hari ini kita masuk ke pembahasan bab baru, yaitu bab khulu, ya. Karena memang talak dan khulu itu sama-sama tujuannya itu untuk memisahkan, namun bedanya nanti secara hukum dan secara subjek dan objeknya. Kalau talak, subjeknya yang melakukan talak, yang mengucapkan talak adalah suami. Tapi kalau khulu, ya, subjeknya yang mengucapkan khulu, ya, itu adalah istri atas permintaan istri. Objeknya maka kebalikannya, ya, begitu. Nah, maka ini juga nanti berpengaruh pada hukumnya, seperti itu. Ya, coba kita akan bahas ya pada pertemuan kali ini tentang khulu, ya. Khulu secara istilah, ya, ta'rif secara pengertian khulu, ya, yaitu al-furqah baina zawjaini bi'iwad bilafzi talaq awil khulu, yaitu ada pemisahan antara dua pasangan, ya, antara pasangan, antara suami dan istri, bi'iwad, dengan apa? Dengan mengganti, ada pengganti, uang tebusan, ya. Bila fatolak awil khulu, maka lafadznya bisa bentuknya talak maupun khulu, ya, bisa bentuknya cerai, bisa bentuknya pisah, seperti itu. Wa hadha ta'rif fi madhhabil jumhur. Misal, an yaqul li zawjatihi taraktuki aw khala'tuki ala kadza fataqabbal. Maka misalkan dia mengucapkan ke istrinya, ya, ceraikan aku, ya, atas sekian, seperti itu. Nah, maka al-farq baina ta'rif, ya, ya, ada takrif kedua, tadi kita belum bahas, ya, yaitu izalatul mulkin nikah bi badal bilaf khulu, ya, yaitu menurut mazhab Hanafi mengatakan tidak perlu mengucapkan dengan misalkan saya khulu kamu, atau saya ceraikan kamu, saya putuskan kamu, saya pisah dengan kamu, misalkan dengan 2 juta rupiah, dengan 50 juta, maka dengan sekian-sekian itu tidak perlu diucapkan, seperti itu. Nah, kemudian, ya, fi hukmil khulu, lil khulu thalath halat, ada 3 perkara, 3 keadaan dalam khulu. Yang pertama, yakunu jaizan bi ittifaqil fuqaha. Yang pertama, talak yang hukumnya boleh, sama seperti khulu yang hukumnya boleh, sama seperti talak, ya. Ada boleh, hukumnya makruh, bahkan wajib, ada sunnah, gitu, ya. Yakunu jaizan idza karihatil mar'ah zawjaha li khuluqiha wa li khuluqihi aw dinihi aw kubrihi, misalkan kibarihi wa dha'fihi, gitu, ya. Jadi memang perempuan ini membenci atau enggak suka terhadap siapa? Terhadap suaminya. Entah itu dari misalkan dari fisiknya, entah itu dari akhlaknya, misalkan, wah, akhlaknya keras sekali orang ini, itu, ya, keras sekali misalkan, atau wah, akhlaknya nggak main-main ini, ya, sukanya KDRT misalkan, atau mungkin dari fisiknya, wah, ternyata orangnya pendek, ya, gitu, ya, atau lama-lama kok dia kok gendut, gitu, ya. Nah, ya, boleh saja. Audinihi, dari agamanya, kok lama-lama nggak pernah sholat dia, ya, nggak pernah, dulu Senin Kamis sering sholat, sekarang nggak pernah sholat, Senin Kamis pun nggak pernah, dia. Atau mungkin dari sombong, dia sering merendahkan wanita, ya. Khasyat alla tuaddi haq huquqallah fi ta'atihi jazalha an tukhali'hu. Maka takutnya misalkan kalau dia melanjutkan perkawinan ini, pernikahan ini, takutnya apa? Takutnya dia tidak bisa menunaikan hak-hak Allah, nggak bisa beribadah, nggak bisa taat pada suami dengan tulus, dengan ikhlas. Taat pada suami itu juga cukup berat, loh, ya.
Misalkan tidak semua wanita bisa taat pada suami dengan ikhlas. Mungkin bisa taat, nurut, patuh, tapi tidak semua menjalannya dengan ikhlas. Maka nanti nilai ibadahnya pun nanti berkurang. Nah, nanti dikhawatirkan apa? Kalau mungkin karena sering KDRT atau sering kekerasan, dia tidak bisa taat pada suami dengan ikhlas, sehingga nilai ibadahnya kurang, mungkin seperti itu. Ya. Maka boleh hukumnya untuk menghulu, ya, melakukan hulu, gugatan cerai. Kemudian keadaan yang kedua adalah yakunu muharraman bi ittifaqil fuqaha, haram hukumnya. Ya, idza adala ar-rajul zawjatahu wa daraha bidarb wa tadyiq 'alayha wa man'aha min huquqi min an-nafqah wal qasam, ya, wa nahu dzalika litaftadi nafsaha minhu fa fa'alat fa hadha ma'siyah wa ya'tabir min kaba'iriz dzunub. Lakin han yakunu khulu' sahihan, ya, yakunu muharraman idza adala rajul zawjatahu wa dharha bidarb wa tadyiq 'alayha wa man'aha min huquqiha min an-nafqah wal qasam. Ajib di sini, ya. Baik, nanti mungkin ini kita bahas, ya. Kita coba pelajari dulu karena memang ini pendapat yang cukup menarik, ya. Yakunu muharraman bi ittifaqil fuqaha. Ya, idza adalla rajul zaujatahu, apabila misalkan dia melakukan kekerasan, ya, kekerasan atau mungkin menzalimi istrinya, wa dharha bidarb, dan membahayakan, ya, tadi kekerasan atau memukul, wa tadyiq 'alaiha, dan membatasi segala gerak-geriknya, ya, jadi benar-benar nggak boleh ngapa-ngapain seperti itu, ya. Au man'aha min huquqiha min nafkah wal qasam, dan melarang dia untuk memberikan nafkah, jadi nggak dikasih nafkah. Atau tidak diberikan qasam, yaitu pembagian. Kalau ini poligami atau memiliki 2 istri atau lebih, tidak memiliki pembagian, ya. Litahtadi nafsaha minhu fa fa'alat fa hadha ma'siyah wa ya'tabir min kaba'ir dzunub. Lakin hal yakunu sahihan maka ma'a wuqu'il ma'siyah. Kita coba pelajari dulu ini, ya. Kemudian yang ketiga, yaitu yakunu makruhan indama takunu hal baina zawjaini mustaqimah wa la yakrah ahaduma al-akhar fa yarjumuhul fuqaha ana khulu' sahih ma'al karahiyah. Ya, jika misalkan nggak ada masalah, nggak ada perdebatan, nggak ada langgeng-langgeng aja, tiba-tiba dia khulu', tiba-tiba dia minta gugat cerai, maka apa? Maka makruh, ya. Dalilnya adalah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'an, ya. Apabila kalian semua berbuat baik, ya, memiliki kebaikan, berbuat baik, gitu, ya, an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'an, maka ya sudah, janganlah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Faquluhu hani'an mari'an, artinya sudah, makanlah, ya, dengan apa? Dengan hani, dengan tenang, nggak usah usok, gitu, ya, nggak usah banyak tingkah, gitu, ya. Baik, beberapa ulama mengatakan ini batal hulunya, ya, maaf, haram, ya, haram. Baik, kemudian al-matlab ats-tsalits fi arkanil khulu', rukun khulu',
Yang pertama itu ada sighah, lafadznya, ya. Walayan akidu al-khulu bi mujarrad badril mal. Maka enggak terjadi khulu apabila hanya sebatas ini saya ganti 50 juta, saya tebus saya 50 juta, tebus saya 5 juta. Tidak, harus ada kata khulu, pisah, cerai, seperti itu. Ya. Kalau badalat al-mar'a al-mal li ajli firqatiha faqabilahu zawj min ghairi lafad, ya, fala yaqa' khulu. Maka apabila misalkan ini saya tebus kamu 50 juta, saya kasih. Nah, maksudnya tidak ada lafaz khulu, cerai atau pisah. Maka apa? Maka tidak bisa dihukumi sebagai hukum khulu. Itu ya. Wa madzhaba ilaihi al-jumhur wal rajih. Ya, ada beberapa pendapat mengatakan qala ba'dul fuqaha taqa'u firqah bi mujarrad badl mal. Nah, beberapa ulama fuqaha mengatakan ini terjadi. Ya, nih saya tebus kamu 50 juta, ceweknya ngasih cowoknya 50 juta. Maka itu maksudnya adalah hulu, maka terjadi hulu. Tapi ulama mayoritas fikih, madzhab fikih mengatakan, mayoritas ulama mengatakan tidak terjadi. Kecuali ada lafaz hulu, lafaz pisah, lafaz cerai, lafaz yang mengarah pada perpisahan atau perceraian, maka apa? Maka tidak terjadi hulu. Ya. Kemudian fi bayan alfadzul hulu. Ada jelas kalau kita bicara tentang lafaz, maka ada dua, itu sharih sama kinayah. Sharih yang artinya apa? Jelas. Sorry artinya jelas. Jadi jelas. Saya mau khulu, saya mau gugat cerai, saya mau pisah, saya jelas. Tapi kalau kinayah berarti ada makna selain khulu atau makna selain cerai, selain talak. Misalkan saya mau pulang ke rumah ibu saya. Ini saya kasih kamu 50 juta. Nah, ini apa ini? Apakah dia mau khulu atau ngasih uang itu maksudnya buat apa? Buat anaknya kah atau apa? Ya, buat daycare atau apa gitu. Saya mau pisah rumah sama kamu. Ini saya kasih uang 10 juta. Nah, ini pisah rumah ini maksudnya apa? Apakah dia mungkin ada tugas atau mungkin apa? Nah, ini maka harus sesuai dengan niat masing-masing. Jika niatnya khulu atau talak, maka terjadi kinayah. Ya. Tapi kalau misalkan tidak ada niat, maka itu tidak terjadi. Itulah kinayah. Ya. Nah, pertama yaitu ada beberapa lafaz sharih seperti khulu atau al-fasakh, batal sudah. Kita batal saja nikahnya. Digugat batal. Ya. Gitu. Atau cerai, gitu ya. Jadi jelas lafaznya tidak ada lafaz selain makna cerai. Seperti itu. Kemudian rukun yang kedua yaitu yang berkaitan dengan kinayah, waladhi yabduli an rajih hadza ara, ya, in talfad al mukhali bit talaq sharih waqa talaqan bainunah sughra. Apabila misalnya terjadi lafaz, si perempuannya, si ceweknya bilang saya mau gugat cerai kamu dengan 20 juta, udah kasih 20 juta, terjadi bainunah sughra, sudah tidak ada masa iddah. Ya, wa in talfad bi kinayatit talaq aw lafad min afadil khulu awil kinayah wa nawa bidzalika talaq waqa'a talaq ba'inan aidan. Ya, sama halnya misalnya kalau misalnya dia mau, ya. Kemudian sama halnya misalkan wa in talafat bi kinayah, sama halnya dengan dia melafatkan secara kinayah. Ya, apabila niatnya sudah cerai, ya pisah, maka juga menjadi talak ba'in. Ya, hukumnya sama seperti talak ba'in. Wa in talfat bi kinayatit talaq wa lam yanwi fala yaqa' syai'. Wa in talfat bi sharih al-khulu' kana dzalika fashan wa lam yakun talaqan sawa nawal khulu' am lam yanwi. Ya, jelas ini ya. Berarti apabila dia sudah, pertama gini, kalau dia mengucapkan khulu atau semacamnya misalkan yang maknanya hanya makna pada pisah, cerai atau talak, ya, dengan plus tebusan sekian, maka sudah terjadi khulu. Maka hukumnya menjadi bainunah sugro. Bisa kembali lagi dengan akad yang baru. Tapi kalau misalkan dia mengucapkan dengan lafaz kinayah dengan niat khulu, maka sama bainunah sugro. Tapi kalau misalkan dia mengucapkan lafaz kinayah tanpa ada niat khulu, maka tidak terjadi khulu, ya. Seperti itu. Kemudian rukun yang kedua yaitu al-aqidani, yaitu dua mempelai. Ya. Wa yashtaru fi zawj an yakuna mimma yusih talaquhu, ya,
maka harus sah talaknya. Kita pernah membahas tentang syarat sah mempelai, ya, suami yang bisa mengucapkan talak apa aja? Pertama apa? Dia balik akil mukhtar. Dia balik, dia sudah balik, tidak belum sobi, bukan seorang sobi atau anak kecil. Dia sudah berakal, tidak dalam kondisi ayan gitu. Saya ngomong nggak sadar gitu ya. Dan yang ketiga, dia mukhtar, dia tidak dalam tekanan atau ancaman. Ya. Maka ini diterima. Yang kedua, yusihul marid maradul maut li annahu talaq bi ghairi ibad. La sahha talaq fatusih mukhalaqatahu. Nah, maka ini yang kedua adalah berkaitan dengan maradul maut. Artinya dia mengucapkan talak, khulu pada saat sakit yang berujung kematian. Maka pendapatnya sama dengan hal yang dia mengucapkan talak pada saat sakit berujung kematian. Gitu ya. Misalkan ini suami, kalau talak kan suaminya yang sakit. Berarti kalau ini istri yang sakit. Istrinya sakit berujung kematian, misalkan dia divonis 5 bulan lagi meninggal. Maka gimana? Maka ya sudah, itu dia ucapkan khulu. Nah, kalau dia diucapkan dengan niat untuk agar suaminya tidak dapat, maka tidak terjadi. Nah, ini maka hukumnya ini sama seperti talak kemarin itu. Ya, ada 3 pendapat. Ya, tiga pendapat. Yang pertama, terjadi dan tidak dapat mewarisi. Hukumnya siapa? Syafi'i, Hambali mengatakan berarti sudah terjadi, dan karena talak dan warisan atau talak, khulu dan warisan itu tidak ada sangkut pautnya. Talak itu berkaitan dengan pernikahan, kekeluargaan, waris berkaitan dengan harta. Maka tidak sangkut pautnya, makanya sudah terjadi. Gitu ya. Adapun niat itu ya sudah, nanti Allah yang balas. Itu niat yang buruk, maka apa? Itu berdasarkan ya sudah atas dosa, atas niatnya saja, tapi talaknya tetap sah terjadi. Gitu ya. Maka terjadi. Lalu pendapat yang kedua, ya, pendapat Imam Malik apa? Terjadi talak atau terjadi khulu setelah wafat. Setelah wafat. Seperti itu. Adapun dibagi atau tidak, maka nanti bergantung pada ijazatil warathah. Bergantung pada hasil diskusi ahli waris sisanya. Anak-anaknya sudah, anak-anak itu suaminya dikasih apa enggak ya? Bapak saya dikasih apa? Oh, dikasih ya, saya dikasih. Oh, enggak, berarti enggak. Gitu ya. Itu Maliki. Hanafi mengatakan, oh ini ada niat buruk. Berarti apa? Berarti gimana? Talaknya sah. Karena niat talak itu sudah sah, sudah terucapkan, sah talaknya atau khulunya sah, tebusannya sah. Tetapi apa? Tetapi tetap saling mewarisi, seperti itu, ya. Tetap saling mewarisi asalkan masih dalam masa rujuk, masa iddah, ya. Itu kalau talak. Kalau misalkan ini, maka dia ngasih fida atau ngasih tebusan, dan nanti jika ini saling mewarisi, seperti itu, ya. Yang keempat, yusyahul minal ajnabi bi ghairi idznil mar'ah kama law qala al ajnabi li zawj talik imra'atak bi afid fatalaqaha wa hadha mangkum an amatul fuqaha. Maka talak sah dari orang lain. Kalau maaf khulu, ya, kalau talak tidak sah, ya kan. Tapi kalau talak khulu sah dari orang lain. Misalkan, ceraikan istrimu, saya beri nanti dia akan memberikan tebusanmu misalkan 50 juta, sah. Gitu ya. Jadi seperti itu. Itu berkaitan dengan khulu. Ya, kemudian wala yusih lisafihah al-mahjur alaiha an tukhali bi syai'in min maliha. Ya, ini misalkan seluruh hartanya itu dalam sitaan, atau seluruh hartanya dia misalkan orang yang dia tidak bisa mengkontrol, memanage harta. Ya, misalkan dia mohon maaf agak ya, kelainan misalkan, sehingga dia ya ngasal aja, yang nggak bisa mengkontrol uang, sehingga hartanya di bawah perwalian, ya. Kalau orang yang tersebut yang dia tidak bisa mengkontrol uangnya, maka hartanya di bawah perwalian. Seakan-akan dia sebagai anak kecil yang yang harus diwalikan untuk untuk menginginkan hartanya, ya, transaksi pada hartanya. Maka tidak sah, ya, tidak sah jika dia mengambil hartanya sendiri tanpa izin wali atau mungkin tanpa sepengetahuan wali, ya. Nah, adapun dari mazhab
Hambali mengatakan tidak sah meskipun dia izin pada walinya atau tidak izin pada walinya. Ya, adapun mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan sah jika izin pada walinya. Ya. Kenapa? Karena kan ada tebusan di situ. Tebusan berkaitan dengan harta. Seperti itu. Yang keenam, yusih at-taukil. Ya. Jadi boleh diwakilkan. Istrinya bilang, nanti bilang ke suami saya akan ceraikan dia dengan, atau saya gugat cerai dia, dan saya berikan tebusan dia sebesar 15 juta. Nah, terus bilang tuh, saya dari perwakilan dari istri kamu minta tolong untuk menyampaikan ini dengan besar 15 juta. Ya, maka apa? Maka sudah terjadi sah, sudah bainunah kubro. Bainunah sugro. Ya, seperti itu. Kemudian yusih al-khulu min ghairil hakim. Boleh gugatan cerai tanpa harus persetujuan hakim. Enggak ada masalah dalam agama. Tapi nanti kalau dalam bernegara maka harus menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Ya, seperti itu. Kemudian rukun yang ketiga yaitu al-iwad. Iwad itu apa? Tebusannya. Ya. La yusih al-khulu bi ghairil iwad. Falau qalat lil mar'a li rajul ikhla'ni atau talliqni. Ya, talliqni nafsak. Khali' nafsak. Ya. Maka gimana? Maka dalam hal ini tidak sah, tidak boleh. Kalau misalkan istrinya bilang ke suaminya, ceraikan saya gugat cerai kamu, tanpa ada tebusannya, maka tidak sah. Harus ada tebusannya. Khulu harus ada tebusannya. Ya, seperti itu. Atau mungkin ceraikan saya misalkan dengan 50 juta. Nanti saya kasih 50 juta, kamu bilang ceraikan saya ceraikan kamu gitu ya. Nah, maka apa? Tidak sah. Kecuali misalkan dari suaminya berniat untuk memang sudah menceraikan, ya sudah, maka menjadi talak jadinya, bukan khulu. Jadi gini, kalau misalkan istrinya bilang ceraikan saya dengan, atau saya gugat cerai kamu dengan 50 juta, sah khulu, gitu ya. Tapi kalau misalkan saya gugat cerai kamu, gitu ya, tanpa ada tebusannya, maka tidak sah. Atau saya ceraikan saya misalkan, maka tidak sah. Kecuali suaminya sudah mengatakan, ya udah saya ceraikan kamu, dan dia sudah berniat untuk talak, maka apa? Maka sah. Ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yusih al-khulu bil qadari alladhi yattafiq alaihi zawjan walau kan aktar mimma ataha minal mahar. Wa hadha madhabu jumhur fuqaha. Maka boleh tebusannya lebih dari harga maharnya, enggak ada masalah. Yang penting sudah ittifaq, sudah sepakat, itu ya. Tidak ada masalah. Yang ketiga, yusih al-khulu bil majhul. Ya. Misalkan, saya akan ceraikan kamu dengan jumlah nominal yang ada di ATM BRI saya. Ini majhul, itu berapa ATM BRI-nya ya? Nggak tahu. Maka boleh. Yang penting ada tebusannya apa? Jumlahnya apa? Ya gitu ya. Gitu. Wa hadza madhhabul Hanafiyah wal Malikiyah. Wa amma Syafi'iyah ya. Sedangkan madhab Syafi'i ya mengatakan bahwasanya harus diterangkan dulu. Ya. Harus diterangkan, atau jika dia tidak mau menerangkan maka dengan mahar misal. Mahar misal itu apa? Mahar misal adalah dia ya bukan mahar aslinya dia ya. Artinya kalau mahar asli misalkan dia dulu di mahar 20 juta. Tapi mahar misalnya misalkan saudara-saudaranya di mahar 15 juta. Orang yang mungkin dengan perangai fisik seperti dia, misalkan tidak ada cacat atau mungkin warnanya putih atau rambutnya sekian atau S2 atau apa, jadi ada kesetaraan ya mirip-mirip lah ya, secara mungkin fisiknya atau mungkin secara pendidikannya, secara pekerjaannya mirip-mirip. Misalkan orang mirip dengan dia maharnya 15 juta juga, artinya apa? Ada sisi 5 juta, gap 5 juta. Maka gimana? Maka kalau dalam madzhab Syafi'i, kalau misalkan dia khulu tanpa menyebutkan nominal atau nominal majhul itu tidak diketahui ya, kayak tadi misalkan saya gugat cerai kamu dengan jumlah yang ada di ATM BRI saya, maka apa? Maka menjadi mahar misal, yaitu
dilihat dari tadi yang orang kayak dia tuh berapa maharnya, seperti itu. Tapi kalau madhab Hanafi dan Hambali, ya maaf Hanafi dan Maliki mengatakan apa sah, ya sudah yang di ATM 300.000 seperti itu ya. Kemudian al-iwad fil khulu, ya. Kalau iwad fis sidq wal bai', maka tebusannya itu sama seperti kita saat jual beli gitu ya. Jadi tebusan yang memang dia memiliki nilai berharga, nggak boleh tebusannya dia tidak punya nilai, tidak berharga, atau mungkin hanya asal gitu ya, nggak boleh. Bisa memiliki nilai berharga, memiliki manfaat gitu ya. Itu dia. Kemudian yajuzu raddu iwad bil aib. Boleh iwatnya dikembalikan, misalnya, "Oh, saya gugat cerai kamu dengan mobil saya yang ada di Jakarta misalkan. Oh, ternyata mobilnya rusak, dibalikin, ganti uang, boleh." Seperti itu. Ya, insya Allah kita cukupkan sekian. Insya Allah nanti pertemuan depan kita bahas tentang ahkam al-muta'alliqah bil khulu'. Itu ya. Ya, kita cukupkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu